Baiklah, tugas presentasi teks cerita sejarah. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu mempresentasikan mengenai teks cerita sejarah. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian daripada teks cerita sejarah tersebut. Langsung saja. Teks cerita sejarah adalah teks yang isinya membuat cerita dan menjelaskan mengenai suatu kejadian yang bersifat nyata atau fakta yang terjadi pada masa lampau. Jadinya teks cerita sejarah ini kejadiannya itu real atau nyata ya, bukan mitos, tetapi dia nyata yang dia terjadi kejadian tersebut pada masa lampau. Contohnya saja misalnya penjajahan Indonesia, Belanda menjajah Indonesia, contohnya saja yang terjadi pada masa lampau ya. Baiklah, yang kedua itu kita masuk kepada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwanya atau urutan kejadiannya. Jadinya teks ini disajikan secara berurutan ya, mulai dari orientasinya, mulai dari rekaman peristiwanya sampai nanti dia ke penyelesaiannya. Jadi dia berurutan. Jadi yang berikut, yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Jadinya teksnya ini diceritakan secara berulang-ulang atau recount dia. Terus yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Jadinya dia sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, isi berupa fakta. Ini seperti pengertiannya tadi ya, bahwa teks cerita sejarah ini adalah fakta. Berikut selanjutnya yaitu adalah struktur teks cerita sejarah. Artinya strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah orientasi atau penyampaian informasi tentang pengertian atau definisi luas peristiwa yang akan diceritakan. Jadinya dia penyampaian informasinya ini, orientasi ini awalnya dia ya, pertama-tama dia menyampaikan informasi mengenai definisi atau pengertian cerita tersebut. Ini dia pertamanya. Dan yang kedua itu adalah rekaman peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang pertama yaitu adalah rangkaian peristiwa. Yang pertama itu adalah konflik, yang kedua puncak konflik dan resolusi. Jadi rekaman peristiwa ini yaitu isi daripada teks cerita sejarah tersebut, teks cerita sejarah ini. Jadi itu adalah isinya ya. Dan biasanya itu terdiri daripada yang pertama itu adalah konfliknya. Pertama dia masalahnya apa, dan yang kedua itu adalah puncak konfliknya atau puncak daripada masalahnya, dan terakhir itu resolusi atau penyelesaian masalahnya. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga yaitu adalah reorientasi atau penutup atau koda. Jadinya ini adalah cerita akhir dari paparan peristiwa yang disampaikan sebelumnya. Jadinya ini adalah penutupnya atau bisa dikatakan kodanya mengenai cerita sejarah yang kita buat itu. Ini dia adalah penutupnya dia ya, yang berisi akibat, kesimpulan, dan penilaian mengenai teks cerita sejarah tersebut. Yang berikutnya itu yang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah ini memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya itu prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Jadinya itu dia menggunakan kalimat lampau ya, yang sudah terjadi, yang sudah lebih dahulu terjadi. Jadi itu adalah kalimat lampau. Dan yang kedua adalah menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya itu sejak saat itu, selain itu, mula-mula, dan kemudian. Jadinya menggunakan kata-kata urutan waktu dia. Dan ketiga itu adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Jadinya dia menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya di depan Ratu Bitsumi, Goyatri yang berdiri, Sri Wijaya duduk bersimpu. Jadinya dia menggambarkan suatu kata kerja dia. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi dia menggunakan kalimat tak langsung untuk menunjukkan sifat daripada tokoh tersebut. Dan yang kelima adalah menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipilih atau disajikan oleh tokoh menggunakan banyak daya oleh tokoh. Menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipilih
atau disajikan oleh tokoh. Jadi menggunakan kata yang menyatakan sesuatu yang dipilih dan atau disajikan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, jadinya teks cerita sejarah ini menggunakan banyak dialog. Contohnya itu dia menggunakan tanda kutip, ya, banyak menggunakan tanda petik. Tanda petik dia itu menunjukkan bahwa dia menggunakan dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dia menggunakan banyak kata-kata sifat menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, ya. Terus yang terakhir itu yaitu adalah contoh teks cerita sejarah, ya. Itu contoh teks cerita sejarah saya ambil mengenai contoh teks cerita sejarah mengenai Timun Mas. Jadinya di sini saya mengambil contoh teks cerita sejarah mengenai cerita sejarah Timun Mas. Di sini dia teks cerita sejarah ini mematuhi struktur, ya. Yang pertama dia orientasinya dulu, perkenalannya seperti contohnya hal itu membuat Dayang Subi sadar yang akan menikahnya adalah anaknya sendiri. Jadinya dia menceritakan atau membuka orientasi atau menjelaskan pertama cerita tersebut. Kedua itu dia juga menyatakan selain orientasi dan menggunakan strukturnya itu rekaman peristiwa. Jadi dia menjelaskan rekaman peristiwanya mulai dari konflik ke puncak konflik hingga ke resolusi. Dan yang terakhir dia juga menggunakan penutup. Jadi demikianlah presentasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.